Arab di Indonesia sudah tersebar luas sejak abad ke-7. Tujuannya datang ke Indonesia yaitu untuk berdagang dan melakukan misi berdakwah dengan cara mengaji, berhijrah dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga mendirikan pesantren. Salah satunya adalah tempat yang saya singgahi saat ini, bernama Langgar Tinggi. Didirikan pada tahun 1249 Hijriah atau 1829 Masehi. Tempat ini merupakan tempat singgah pertama warga keturunan Arab dan juga merupakan tempat tertua di daerah Pekojan, Jakarta. Di Jakarta sendiri, pada abad ke-17 Pekojan pernah menjadi saksi kehidupan warga keturunan Arab. Namun, seiring perkembangan zaman, orang keturunan Arab hijrah dari Pekojan ke Condet. Tidak hanya di Jakarta, di Kampung Melayu pun masih ada warga peranakan Arab. Reza Palevi Baraba merupakan seorang keturunan Arab yang masih kental dengan budaya-budayanya. Kali ini Reza akan mengajak kita untuk mengetahui lebih dalam tentang kehidupan keluarga keturunan Arab atau yang biasa disebut mu'alat. Mu'alat itu maksudnya adalah hybrid gitu, semacam ras hybrid yang merupakan campuran dari orang Yaman asli gitu dan juga orang pribumi yang ada di sini. Karena pada umumnya kakek-kakek kita itu ketika datang ke Indonesia, mereka itu datangnya sendiri, nggak bersama keluarganya. Jadi sehingga akhirnya mereka menikah dengan pribumi yang ada di Indonesia, lalu menghasilkan ras baru itu yang kita bilang ras hybrid gitu. Nah, kita ini dari Yaman, Hadramaut. Nah, sedangkan ada juga yang dari Saudi misalnya yang kayak banyak di puncak itu. Nah, yang di puncak-puncak itu biasanya Saudi. Nah, orang Saudi itu biasanya mereka ini nggak menetap di sini, cuma datang untuk liburan aja, ziarah gitu, berkunjung, tamasya, lalu setelah itu mereka pulang lagi. Arab itu datang ke Indonesia itu tujuannya adalah untuk berdagang dan berdakwah pada waktu itu. Kalau bahasa ini kan yang kuat itu bahasa ibu ya. Kayak saya sendiri punya keluarga masih di Abu Dhabi ya. Mereka ini ibunya mualat, udah terbiasa dengan bahasa Indonesia. Sampai di sana pun dia tetap nggak mau ngomong bahasa Arab. Sampai akhirnya anak-anaknya semuanya walaupun tinggal di sana dan nggak pernah ke Indonesia sama sekali, semuanya bisa bahasa Indonesia. Nah, saya bisa bahasa Arab itu karena belajar. Dan biasanya kita yang bisa bahasa Arab di sini pun bisanya bahasa fushah, istilahnya bahasa belajar lah, bahasa kita, bahasa Al-Quran gitu. Tapi orang tua kita tuh nggak membudidayakan, nggak ngajarin gitu istilahnya. Jadi kita itu membiasakan kita untuk berbaur dengan bahasa lingkungan, sehingga mayoritas kita ini nggak bisa bahasa Arab gitu. Kecuali yang pergi ke sana atau yang belajar di sini kayak gitu. Penyebaran keturunan Arab di Jakarta sudah besar, dan ada beberapa yang mengalami akulturasi budaya. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai budaya peranakan Arab di Jakarta, kami akan bertatap muka dengan perwakilan Menara Center, sebuah lembaga penelitian mengenai budaya Arab di Indonesia. Mereka membawa budaya Islam. Dalam budaya Islam itu ada aturan-aturan agama yang mereka harus penuhi. Dan dalam peraturan agama itu, mereka sangat mempertahankan tradisi. Arab ini mengenal nasab namanya. Dia ingin nasab ini biasanya terhubung gitu. Permasalahannya biasanya ada pada wanita. Kalau pria nggak ada masalah. Karena ketika pria itu menikah dengan wanita manapun, mau itu pribumi, mau itu Chinese, mau itu apapun, anaknya itu akan membawa nasab bapaknya. Jadi anaknya itu tetap menjadi Arab gitu secara darah kayak gitu. Biasanya orang Arab ini punya nama cuma satu suku kata aja. Misalnya Faiz, Abdullah. Tapi ada juga beberapa yang udah menambahkan nama ayahnya ke dalam aktenya. Abdullah gitu, Abdullah bin Amir. Nah, Amirnya ini nama ayahnya, bin Eli. Nah, Eli ini marganya tadi. Biasanya kalau misalnya ditanya pun, biasanya di kalangan orang Arab itu sendiri, ketika nanya, dia pasti nanya bin siapa gitu. Bin itu artinya anak siapa, atau marganya apa, kayak gitu. Orang Arab ini, keutamanya adalah mereka tuh dari zaman dulu tuh menghafal nasab mereka gitu. Orang Arab rata-rata di setiap keluarganya Arab itu ada yang pemegang pohon keluarga. Pohon keluarga itu yang saya bilang bersambung tadi itu sampai nasab paling atasnya itu, misalnya Baraba itu nasab paling atasnya apa. Tapi sekarang udah mulai ditinggalin nih sama mualat-mualat. Mereka itu sendiri kalau datang ke Indonesia ini, mungkin lihat kita ini udah seperti orang Indonesia aja pada umumnya. Walaupun mereka nggak paham kalau budaya kita ini sebenarnya udah ada perbedaan juga dengan budaya Indonesia. Seperti misalnya tarian-tarian. Tarian-tariannya itu kita punya tarian samar. Budaya Arab dan budaya Islam itu harus dipisahkan karena budaya Arab itu nggak sepenuhnya diambil dari budaya Islam, walaupun banyak nilai-nilai Islam yang diserap dalam budaya tersebut kayak gitu.
Kalau misalnya kita bicarakan mengenai tarian-tarian itu sebenarnya ada pro kontra juga kan dalam Islam. Apakah itu dibolehkan atau enggak? Iya, tradisi-tradisi itu sebenarnya banyak ya yang masih dipakai di sini. Walaupun sadar atau tidak sadar. Salah satunya tradisinya adalah berdagang itu sendiri gitu. Apapun jobnya mereka selalu meluangkan waktu untuk berdagang gitu. Ada punya side job selalu. Dan yang kedua, kita punya budaya, orang Arab ini sukanya nongkrong-nongkrong. Sampai kita membahasakan diri kita sendiri itu namanya jamaah. Jamaah itu artinya kan kumpulan gitu, gabungan. Maksudnya jamaah itu sendiri adalah ngumpul-ngumpul pada waktu itu kayak gitu. Biasanya tradisi-tradisi itu mayoritas juga karena sejalan sama Islam akhirnya dilestarikan kayak gitu. Pada awalnya, komunitas Arab terbentuk atas satu komplek perkampungan. Hal ini dikarenakan ketakutan pihak Belanda terhadap kedatangan orang timur asing pada masa penjajahan. Orang Arab kemudian menjadi warga kelas 2 yang diklasifikasi lewat klaster atau kelompok yang disebut kampung. Komplek mereka harus terpisah dengan pribumi karena ditakutkan bisa memprovokasi untuk melawan Belanda. Namun karena pengelompokan tersebut, terjadi pula margina dalam berdagang. Seperti contohnya deretan toko minyak wangi di Jalan Raya Condet, arah Cililitan, Keramat Jati, Jakarta Timur. Konon, riwayat bisnis minyak wangi di Kampung Condet dimulai dari berdirinya sebuah perusahaan besar minyak wangi oleh seorang keturunan Arab. Mulanya perusahaan ini membutuhkan distribusi, dan distribusi tersebut cenderung ingin menyejahterakan kelompoknya terlebih dahulu. Oleh karena itu, orang-orang keturunan Arab yang menganggur dipekerjakan untuk membantu penjualan minyak wangi. Jadi tidak selalu harus berkaitan dengan parfum, tergantung ke komoditas apa nih di kota masing-masing yang memungkinkan. Yang menonjol. Tapi kan kalau yang bisnis minyak wangi ini distrik ya gitu. Jadi kan lebih kelihatan seolah-olah semua ujung sampai ujung jualan parfum. Padahal ya itu cuma distrik, tapi yang nggak jualan di situ juga banyak. Di bulan Ramadan ini selalu biasanya ada bukber dan selalu ada taraweh yang dilakuin di lokasi-lokasi tertentu gitu. Jadi dikumpulin tuh jamaah-jamaah gitu, orang-orang Arab, keturunan Arab untuk datang ke situ, buka puasa bersama di sana, lalu sholat taraweh di sana gitu. Jadi nggak ke masjid sholat tarawehnya, tapi di sana. Jadi biasanya ada satu rumah induk. Karena orang Arab ini identik dengan keturunan yang banyak gitu. Ada acara-acara khusus, misalnya ketika Lebaran, Idul Fitri gitu, atau Idul Adha, nanti mereka akan kembali ke sana untuk bertemu. Jadi rata-rata orang Arab tuh silaturahmi keluarganya itu nggak muter ke rumah-rumah satu-satu, tapi biasanya ada satu rumah yang memang khusus, nanti semua keluarga datang ke sana. Itu yang kita sebut rumah induk itu tadi. Orang Arab ini akrab dengan masakan-masakan India sebenarnya. Kayak misalnya sambosa gitu. Kita suka pastel dan lain-lain gitu. Itu biasanya dimakan setelah buka puasa gitu. Kita makan korma atau minum air putih. Setelah itu baru kita makan cemilan-cemilan yang asin-asin lah kayak gitu, kita bahasain kayak gitu. Keberadaan masyarakat pendatang sudah menjadi hal yang tak terpisahkan dari negara ini, yang semakin mempertegas keberagaman Indonesia. Sudah sepantasnya kita menghargai setiap perbedaan yang ada, karena hal itu telah menjadi identitas bangsa.